kau tiada dua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nino for the Future kali ini akan menghadirkan ya sebuah aku pernah janjikan bahwa kita betul-betul ingin menghargai ya, kalau karya tuh kita hargai. Nah, suatu hari aku mendapatkan iklan di WA Group dan aku lari ya, berlari ke sana. Ngapain? Aku nonton sebuah film, dan film itu bagus banget gitu. Namanya Jejak Langkah Dua Ulama, dan alhamdulillah berkat izin Allah, kok iya sutradaranya berkenan untuk hadir. Saya kenalkan Mas Sigit Aryansyah, ini sudah bersama dengan saya. Mas Sigit, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata lulusan Gontor. Jadi saya itu ke Gontor tahunnya, saya umur 22 tahun, dibawa sama Cak Nun itu. Oh. 22 tahun berapa itu berarti? Ya, saya 22. Masih nyanyi itu ya waktu itu ya? Masih nyanyi, sekarang umur saya 57. Masya Allah. Jadi udah 35 tahun lalu. Ya. Nah, jadi dengan Gontor itu kayak apa ya namanya? Juga banyak yang lulusan Gontor juga kan, ulama-ulama yang sekarang. Jadi saya ingin gini, kita ngomongin soal film yang hebat. Tapi filmnya harus ditonton dulu ya, paling nggak trailernya ya Mas ya. Ya, kita lihat dulu ya trailernya. Film Jejak Langkah Dua Ulama. Di dalam kata Muhammadiyah, artinya golongan atau pengikut Nabi Muhammad Sallallahu. Untuk organisasi kita ini, kita beri nama Nahdlatul Ulama. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari gelap menjadi terang benderang. Sudah waktunya kamu harus banyak menimba ilmu dari para alim ulama yang lain agar lebih luas pengetahuan. Oke. Jadi trailernya ini dari situ kelihatan sebenarnya. Trailer itu kan gambaran ya dari sebuah film. Mas Sigit, saya tuh kagum banget ya. Karena apa? Karena apa persoalan yang dihadirkan itu kan latar settingnya itu tahun 1800 sampai 1945-an. Iya, itu abad 18, abad 19 ya. 18. Terus sampai ke 19, ya kan? Sampai 1920 gitu kan ketika. Nah, dengan dengan dua tokoh besar di Indonesia, nggak ada lagi yang lebih besar saya kira dari dua orang tersebut, dua orang ulama ini yang melahirkan begitu banyak orang besar, yaitu Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kan, yang itu ada di tangan Pak sutradara ini. Jadi saya dengar risetnya itu sampai 2 tahun. Ya, total produksi 2 tahun, risetnya 1 tahunan lebih.
1 tahunan ya terus produksinya. Castingnya juga lama, cukup lama karena kita mencari tokoh-tokoh yang ada di dunia real yang semua orang tahu. Secara visual semua orang tahu bagaimana foto-foto Kiai Hasyim, foto-foto Kiai Dahlan kan semua orang tahu. Belum Cokro Aminoto, belum Kusno atau kalau jauh banget orang protes kan ya, Mas, pasti. nggak mau pasti. Nah, itu pasti castingnya cukup memakan waktu. Iya. Ya, dan Luar biasa sulit. saya ngelihatnya sebenarnya itu film itu buat saya mutiara ya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini konon ya sedang mengalami keterbelahan yang luar biasa. Film ini membawa tawaran segar lah ya untuk terutama 2 organisasi atau sebenarnya nggak 2 ideologi ya, sebenarnya ideologinya tetap sama. Islam Islam gitu. Iya. Hanya ada 2 mata air, mata air yang besar, air besar. Kalau Pak Syukri itu menganalogikan ada metafor seperti ini. Kiai Dahlan itu adalah sungai yang bisa mengalir seluruh Indonesia. Kalau Kiai Hasyim itu mata air, telaga yang murid-muridnya itu ngambil air dari situ dibawa ke seluruh Indonesia. Itu analogi luar biasa. Kiai Syukri LSBO Muhammadiyah itu membuat metafor seperti itu keren sekali menurut saya itu. Makanya kita masukkan dalam soundtracknya itu kan. Iya. Mata air dan yang mengalir ya gitu-gitu ya. Ini sebelum ke sana ya Mas ya, kan Mas Sigit kan 20 tahunan udah ya. Lebih ya, udah lebih 25 tahun mungkin 27 hampir 30 tahun lah ya. Iya. Hampir 30 tahun. Dunianya kan sebenarnya iklan ya. Ya, iklan dan film. Produser dan sekaligus sutradara. aja. Oh, enggak produser ya, sutradara. Produser kadang-kadang. Sutradara iklan. Saya ngeliat gini. Dan saya tuh berdecak-decak sambil nonton itu. Kebetulan yang Gontor yang menyelenggarakan waktu itu tuh perkumpulan warga Gontor, alumni Gontor. Saya nyempil aja, nyeruduk aja ke sana ya. Dan alhamdulillah dapat kursi. Nah, saya lihat, waduh, ini benar-benar pekerjaan besar, tapi saya juga ngelihat ini biayanya, ini kelihatan sekali gitu ya. Ini pasti nggak mungkin dong Gontor, produsernya mungkin 2 pihak ya, Mas ya. Dari LSBO Muhammadiyah, sama Tebu Ireng. Eksekutif produsernya itu Pak Syukri dari LSBO Muhammadiyah dan Kiai Haji Salahuddin Wahid almarhum Allah yarham ya. Beliau berdua eksekutif produsernya dan produsernya itu Mas Andika. Beliau cicit Kiai Dahlan. Kemudian dari pihak Teburung ada namanya Mas Amin Zain yang mewakili Gusola jadi produser di film ini gitu. Terlalu banyak Mas yang saya nikmati di situ. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Jadi bayangin dalam sebuah setting di mana setiap orang harus kalau teman-teman ya semua ngelihat film ini, silahkan ditawarin itu sutradara menurut saya. Silahkan Anda mau mempersonifikasikan diri Anda sebagai apa gitu dalam Mas berjuang ini, karena semuanya kelihatannya cerita yang sama. Jadi ada penjajah, ada yang dijajah, ada jiwa-jiwa yang berontak, iya kan? Seperti kan si kecil Kiai Hasyim yang kecil itu. Menarik sekali itu penggambaran dia. Kepengen nanya sama Pak D-nya, Pak D itu yang Pak D Lurah ya, gitu. Jadi dia cerdas itu Pak Hasyim, sangat kritis ya. Nah, saya melihat kelemahan-kelemahan kecil secara artistik sebetulnya itu yang menyebabkan saya menduga ini jangan-jangan film ini nggak cukup biayanya. Nggak marah kan saya bilang gitu? Oh enggak. Ya memang harus diakui, tapi alhamdulillah film ini tersupport meskipun. Ya kalau kita ngomong support maksimal memang masih jauh lah ya dari maksimal. Tapi alhamdulillah sampai akhir selesai. Dan yang paling saya merasa nyaman mengerjakan film ini tuh nggak ada intervensi. Oh. Itu saya. Jadi 2 ini nggak intervensi ya? Sekali Kiai Salahuddin Wahid yang ilmu beliau luar biasa, Kiai Syukri, baik dari produser kedua belah pihak, saya sangat dibebaskan. Itu salah satu yang menurut saya mempunyai rasa memiliki dan kebebasan berkreasi yang luar biasa. Beda sama sebelum-sebelumnya ya saya ngerjakan. Pasti beda rasanya. Nah ini meskipun saya harus laporan, pasti saya laporkan. Saya berkala selama produksi itu ke Kiai Syukri, ke Kiai Solah, ke Tebu Ireng.
itu selalu komunikasi terus. Bahkan even sampai membuat logline itu sempat berdiskusi dengan Kiai Salahuddin Wahid almarhum. Beliau luar biasa. Bahkan Bunyai juga ikut serta berdiskusi di rumah beliau. Saya rutin sowan ke beliau. Saya melaporkan selama ini sudah begini-begini. Nah, ini kayak misalnya saya bikin logline memahami perbedaan, menjunjung persamaan. Gus Solah waktu itu sempat, kenapa nggak menghormati perbedaan, Mas Sigit gitu. Terus saya bilang, pertama selain sudah mainstream, menurut saya Gus, beliau sangat demokratis. Dia selalu minta pendapat saya itu. Menurut saya, kenapa saya buat memahami perbedaan? Karena perbedaan itu harus dipahami. Baru kita bisa menghormati orang yang berbeda dengan kita. Saya setuju itu. Nah, itu kalau kita nggak paham, bagaimana kita bisa menghormati mereka? Itu kita ya kamuflase basa-basi menghormati. Basa-basi lah, pura-pura, apa artinya kalau nggak paham? Nah, beliau ya sudah, saya setuju kalau gitu. Beliau langsung demokratis banget. Hal-hal semacam itu selalu dari sampai akhir produksi. Alhamdulillah saya diberi kebebasan, jadi saya cukup lugas gitu menyampaikan pesan-pesan di film ini. Insya Allah. Itu dengan juga segala kendala dan keterbatasan ya yang Bunda Neno sebut tadi ya. Ya saya melihat soalnya kan sebagai orang pernah main film gitu kan, jadi kita tahu kan ini settingnya, ini setting yang ini adalah green screen ya kan gitu. Ya, saya bilang mungkin 50%, bisa lebih mungkin ya. Itu CGI film ini. 50% CGI ya. Dan CGI pun udah mepet-mepet waktu, jadi dikejar mungkin tayang. Ada yang belum paham ya, apa sih istilah itu mungkin. Ya CGI itu kalau istilah gampangnya ya efek lah. Ya, kalau zaman dulu disebut special effect atau komputer. Kalau CGI itu computer effect. Komputer effect. Jadi misalnya kayak adegan di laut yang susah banget, terus adegan bahkan juga adegan di sawah ya waktu itu juga pakai efek ya. Sebagian pakai Tapi efek. kita tuh melihat ya sejujurnya ya, saya bilang akhirnya kita seperti melihat seorang laki-laki atau perempuan yang dia cerdas, dia baik gitu. Sehingga perangkat-perangkat mau pakai baju apa, pakai baju ini udah nggak masalah akhirnya. Jadi kita tuh menangkap esensi di dalam film ini tuh ada esensi. Contohnya yang saya lihat ya, misalnya adab. Generasi hari ini pasti akan menganggap itu kayak sesuatu yang bayangin Kiai Haji Masyari muda itu tunduk, taat, patuh sama ayahnya. Ayahnya kan begitu kan emang adabnya. Ayahnya juga kiai, ayahnya minta dia ibunya ngeluh. Ibunya di situ adegannya ngeluh. Aduh, kok baru aja pulang, baru aja nyantri di sini sekarang harus ke Bangkalan. Seperti wajarnya ibu-ibu yang lain. Seperti wajar. Jadi ada manusianya di situ. Saya menangkap tuh ada manusia ada perasaan-perasaan manusiawi yang saya sampaikan itu harus kita sampaikan. Itu asik itu gitu. Nah, terus ternyata dia ketika Gus siapa yang main yang menjadi Gus Riza Yusuf Gus Riza Yusuf enggak yang jadi muda jadi muda Sidki kan nah ketika Mas Sidki itu tokoh pemerannya itu dia itu cuma disuruh di Bangkalan itu cuma beresin ya dalam tanda kutip ngurusin kandang kuda, makannya kuda, dan itu penggambarannya menurut saya emang itu adalah sesuatu yang nggak ada tradisi lain kecuali di pesantren yang kayak gitu. Pesantren salaf. Di pesantren salaf. Terakhir gurunya bilang, kayak Bang Kanan bilang, ya wes sekarang sudah cukup kamu sini. Terus dia hanya diam saja gitu kan. Dia begitu cintanya sama gurunya. Santri-santri zaman dulu tuh takzim. Iya, sama ikatannya ya. Ikatan sama gurunya itu luar biasa. Karena hanya makanya kita sering, dan seperti yang saya gambarkan di situ tuh Pak, memang hasil riset kami begitu. Memang hasil riset tuh itu bukan yang ngarang, itu riset gitu. Kiai Hasyim memang beresin kudanya ini. Kelihatannya kayak disiksa di ini, tapi disitulah ilmunya. Justru itu makanya Mas Sigit itu Pak Men nih, kalau di lokasi dipanggilnya Pak Men. Kenapa? Karena beliau selalu manggil, susah ngapal orang. Hey men. Ya betul. Pak Men jadinya. Betul ya. Hey men kan enak itu. Hey men. Tuh, habis lupa ngelihat namanya. Tapi terus bersama Allah. Karena Allah yang di Mekah sama Allah yang di Jakarta beda nggak sih Salma? Allah itu dia Allah yang Allah. Ya. Sama dengan orang yang sedang umroh, giliran lagi di Mekah ya ala salah,
Ada di masjid. Ada di masjid. Kalau di Jakarta, hayya 'alas shalah, duluan sajalah. Ditunda-tundanya ya. Berarti kan Allah yang ada di Mekah lebih disiplin atau lebih gimana? Lebih ditaatin daripada Allah yang di sini. Okay. Oh, qul huwallahu ahad. Wow. Nah, jadi ketika kemudian waktu berjalan dan dia sudah Tebu Ireng sudah dikuasai dalam tanda kutip, sudah terbangun, itu Kiai Bangkalan datang. Iya, Kiai Holil. Iya kan, Kiai Holil Bangkalan mau jadi santri. Iya. Dan dialognya itu dialog mahal menurut saya. Iya. Bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari kemudian mengatakan, "Njeh, kalau begitu sekarang saya memang jenengan Yai jadi santri saya. Tidak patut untuk seorang santri." Kalau gitu-gitu tambahan saya memang. Kalau dialog asli beliau memang, tapi kejadian itu fakta. Bahwa Kiai Bangkalan itu memang jadi Kiai Hasyim itu sebenarnya ke Mekah 2 kali. Sebenarnya nggak banyak terekspos. Itu saya cuman memang keterbatasan durasi ya. Saya sebenarnya banyak yang saya kepingin masukkan nggak bisa masuk, Bunda. Jadi misalnya gini, Kiai sebenarnya yang jam 2 jam 3 malam munduk-munduk ngambil pakaian kotornya Kiai Holil Bangkalan, Syekhona Holil itu Mbah Hasyim sendiri. Dan dicuci sendiri sebenarnya. Mbah Hasyim sendiri. Iya, cuman saya nggak punya waktu untuk menggambarkan itu. Karena itu tadi dibatasi durasi ya. Padahal tadinya bahkan 3 jam, hampir 4 jam ya. 3 jam setengah ya, 3 jam setengah lebih. Ya, hampir 4 jam. Terus saya harus buang itu. Jadi Kiai Hasyim itu 2 kali ke Mekah. Ini nggak banyak orang tahu. Makanya di film ini Kiai Holil jangan lupa pulang dari Mini kunjungi Siwalan Panji, Kiai Yakub. Sampaikan salamku ke Kiai Yakub. Insya Allah kamu akan menemukan takdirmu untuk berangkat ke Mekah. Saya kasih dialog seperti itu. Memang itu dialog dari saya. Cuman sebenarnya kejadian nyatanya pulang dari sana ke Siwalan Panji, Kiai Hasyim menikah dengan putri Kiai Yakub memang. Berangkatlah ke Mekah. Sampai beliau punya anak di Mekah. Itu nggak ada di film tuh. Nggak bisa saya masukkan karena terus waktu. Terus istri beliau wafat di Mekah. Kemudian putra beliau juga wafat di sana. Dia pulang lagi. Ya mungkin agak sedikit. Kalau saya menggambarkan ini kacamata saya. Sekali lagi kacamata saya mungkin ya pastilah ketika orang siapapun mengalami kayak gitu secara psikologi mungkin depresi atau stres atau apa ya. Pulang akhirnya singkat cerita dapat kesempatan sudah kamu berangkat lagi ke Mekah. Ke Mekah kedua bawa adiknya Gus Anis. Gus Anis meninggal juga wafat juga di sana. Tapi luar biasanya Kiai Hasyim itu orang besar mungkin ya. Orang besar itu born to be ya. Iya. Dan sudah dicoba sedemikian rupa oleh Allah kan. Terus itu sekali lagi apapun yang saya katakan ini perspektif saya ya. Memang ada banyak perspektif kalau bicara sejarah. Ini perspektif saya pribadi yang menyutradarai film ini kebetulan. Jadi kenapa Kiai Hasyim disebut Hadratus Syekh? Itu nggak main-main, bukan beliau menyebut diri Hadratus Syekh, enggak. Karena yang menyebut Hadratus Syekh itu ulama-ulama dunia. Ulama-ulama dunia. Di seluruh dunia, beliau di Mekah itu menguasai ilmu hadis, menghafal sekian. Ada sih di film itu. Ya, saya sampaikan. Semoga ketangkap ya. Iya, ketangkap itu. Itu biar tahu anak-anak muda. Saya sampaikan itu. Beliau hafal sekian ribu, sekian ratus atau sekian jumlah hadis berikut sanadnya. Kan hadis itu ada matan, ada sanad ya. Sanad itu panjang biasanya, itu susah hafalnya. Iya. Beliau hafal. Bukan hanya itu, tapi ulumul hadis itu yang susah. Asbabul wurudnya, bla 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 dan sebagainya. Mustalahul hadis dan sebagainya itu beliau menguasai. Tapi bagus itu ya satu hal penokohannya ya, karakternya Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu. Jadi dia banyak diam. Beda sama tokoh-tokoh ulama kayak Haji Ahmad Dahlan yang memang dia supel. Bahkan supel bergaul gini. Jadi dua penokohannya tuh memang bagus banget. Sutradara juga bikin bagus itu. Ya, itu riset visualnya seperti itu ya. Yang saya kebetulan yang saya dapat, semoga benar. Iya, riset visualnya ya. Jadi ketika bahkan Kiai Hasyim itu di Tebu Irengnya diserang sama perampok orang-orang itu ya. Nah itu saya juga menangkap sih, ternyata emosi amarah manusia itu di mana-mana itu suka gelap mata sama ya. Mbok zaman biyen, mbok zaman sekarang. Sama manusia. Mudah sekali judging, mudah sekali membenturkan, mudah sekali
berusaha untuk memprovokasi itu kan ada tuh. Jadi gambaran-gambaran yang ada hari ini seperti terpersonifikasi lagi gitu ya. Tinggal kebijaksanaan kita aja kan melihatnya sejarah selalu berulang. Pelakunya saja yang beda. Iya, film ini menarik sekali karena tadi penokohannya tuh bagus banget gitu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga demikian ya. Iya. Coba bayangin beliau tuh main biola. Jadi kan keren banget gitu. Itu aslinya main biola. Waktu beliau di anak-anak saya bikin adegan anak-anak kecil Kiai Kafir. Kiai Kafir. Itu fakta. Kiai Kafir itu saya terkesan banget. Itu fakta loh. Beliau nunduk terus beliau bilang Kiai Kafir. Kiai Kafir itu. Habis itu malah jadi murid-muridnya itu kisah nyatanya seperti itu. Nyata ya. Masya Allah. Kemudian beliau dituduh modernis dan sebagainya. Dan juga waktu beliau punya strategi bertemu dengan Budi Utomo, Dokter Sutomo, terus terjadi nyang-nyangan gitu. Mau ngajar Budi Pekerti. Waktu itu kan stereotipnya Budi Utomo itu adalah nggak ada pelajaran agama. Nggak ada pelajaran agama dan organisasi kaum ningrat, kaum terpelajar. Dan mereka semua Belanda kan, dibiayai Belanda juga kan stereotipnya itu. Makanya Kiai Dahlan orang bilang sekuler lah gitu. Kiai Dahlan mau banget masuk ngajar di situ, tapi nggak bisa karena nggak ada pelajaran. Ini semua nggak semua Muslim. Lah kan saya ngajar Budi Pekerti aja gimana? Padahal akhlakul karimah itu. Padahal itu akhlak gitu ya, maksudnya tuh itu cerdasnya beliau gitu. Modernisnya di situ gitu. Terus tapi juga satu yang Mas berhasil juga itu menampakkan keduanya bahwa keduanya mendapat pertentangan bukan dari orang jauh. Dari masyarakatnya sendiri, sekitarnya, baik Kiai Dahlan maupun Hadratus Syekh, dua-duanya itu diobongke gitu ya. Dibakar, dirobohkan. Kiai Dahlan dirobohkan, kalau Kiai Hasyim dibakar. Itu kejadian Terus nyata. ada emosi yang saya senang juga. Itu saya kan peminat keluarga. Jadi ketika Kiai Dahlan geram, marah gitu kan, ke tempat belajarnya itu dirobohkan, terus kukutan itu kan istrinya pegang anaknya, terus dia udah mau marah, udah mau pergi gitu kan, ke Jawa Timur. Mana? Jawa Timur, wes nggak peduli gitu. Lalu datanglah kakaknya, ya kan, kakaknya menyabarkan. Aduh itu fungsi keluarga masih hidup di situ gitu, sampai akhirnya dia masih mau dibangunkan lagi. Kalau enggak kan nggak di Jogja ya. Berkembangnya di Jawa Timur. Beliau itu juga kisah nyata, kejadian nyata. Dia mau minggat mau hijrah gitu. Hijrah dari Jogja. Katanya. Saya nggak mau di Kauman lagi. Itu beneran ya? Beneran, itu beneran, Mbak. Insya Allah sini saya berani bilang 80% lebih hasil riset asli, kisah nyata. Ya kalau ada tambahan-tambahan dari saya mungkin dalam bentuk dialognya, strategi untuk mengurangi durasi, terus menambahkan sedikit tokoh-tokoh yang komedi yang gitu. Ada tokoh komedinya. Tokoh plerok. Gitu. Tokoh plerok itu menarik sekali, teatrikal banget. Tapi itu nasihat-nasihatnya, pokoknya harus nonton deh karena nggak orang Jawa juga bisa ngerti gitu. Karena terus itu nggak asli, kalau itu bikinan saya. Terus kalau ada tokoh anak yang dibikin juga yang dia taman bunga, bikin taman bunga itu masih yang pendiam itu ya. Pendiam itu. Itu sebenarnya masih banyak adegan lucu yang akhirnya dikat ya. Kita buang itu adegan-adegan yang kayak gitu. Karena saya dari awal gini, bener. Ini film sejarah. Anak-anak muda tuh paling nggak suka, paling boring kalau nonton film sejarah. Makanya saya mikir strateginya gimana supaya orang nonton film sepanjang ini tetap fokus, tetap anteng. Kalau mau lari saya balik lagi, terus saya belokin lagi, itu nyusun strategi itu. Plotting itu susah sekali film ini. Tantangannya ini sutradaranya plotting. Emang cerdas ini. Amin. Iya, sutradaranya cerdas dengan keterbatasan tapi bisa menghasilkan film yang menurut saya harus ditonton. Ternyata pendapat saya agak bermirip ya, atau sesuai dengan apa yang Kiai Gus Solah katakan. Saya bilang, Mas, ini film bahkan sarang semut juga harus nonton ini film ini, kata saya. Ternyata memang demikian. Iya, pesan Gus Solah ini sampai ke kampung-kampung harus nonton. Saya masih ingat tuh Pak Kiai ngomong gitu. Jadi memang nonton filmnya deh biar puas gitu kan, dan juga bisa menghubungi pihak-pihak yang nanti akan membantu bagaimana komunitas bisa menonton, karena terutama di CGV ya, yang CGV itu benar-benar atau lewat pop-up cinema. Jadi pop-up cinema itu dari tim penayangan datang ke pesantren atau ke sekolah-sekolah.
Itu bisa ada mekanismenya nanti. Ya. Setelah 2 tahun terhadang oleh pandemi ya kan, terus kemudian seperti tentu aduh ya basi deh namanya film udah jadi ya kan, jadinya kan persis 1 bulan kemudian ada PPKM gitu-gitulah ya. Kita ngedit cukup lama, 3 bulan ngedit setelah syuting sebelumnya. Jadi bulan Februari 2020 Maretnya lockdown, PSBB ya istilahnya. Tapi ternyata barang bagus itu tetap aja menurut hemat saya. Amin. Ini baru start, ini baru awal dan pertemuan kita saya harapkan juga ini bisa menjadi pendorong bagi kita menghargai ya. Yang utama adalah apa? Ternyata soko gurunya kita itu dua dari 2 organisasi kemasyarakatan besar itu ternyata satu gurunya Kiai Soleh Darat, dan Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya juga Raden Ajeng Kartini. Jadi kita menghargai juga karena di namanya film sejarah kita jadi ingat itu Kiai Haji Yusuf Hashim Gus Ipul ya cucu kakeknya dari Hizbullah gitu kan. Banyak orang yang surprise. Oh berarti Kartini dulu belajar dari Kiai Soleh Darat. Iya, yang riset yang saya dapat, Kartini menerbitkan Habis gelap terbitlah terang itu dari surat Al-Baqarah itu. Dari inspirasinya cahaya inspirasi dapat dari terus Kartini meminta, kan Kartini concern dengan rakyat Jawa yang nggak terdidik waktu itu. Jawa ya, saya ngomong waktu itu lingkup Kartini kan Jawa ya, Jepara dan sekitarnya. Rakyat Jawa ini nggak terdidik. Apa ini Islam apa nggak ada kewajiban untuk mendidik ini? Kalau kita belajar Al-Quran cuman bahasa Arabnya, dari mana kita paham ajaran Al-Quran kan? Sebenarnya protes Kartini itu sekeras itu. Cuman saya perlembut memang. Tapi jawaban Kiai Soleh Daratnya itu yang luar biasa. Saya suka tuh sama Kiai Soleh Darat ininya ya. Itu Gus Fahmi itu juga. Gus Fahmi ya. Cucu Kiai Hashim. Cucu. Jadi ini yang main zuriat banyak. Termasuk Gus Billy, Gus Ipang aja sering mengunjungi lokasi kita gitu, mewakili Gus. Jadi Kiai Darat itu mengatakan nanti saya buatkan supaya itu strateginya supaya tidak dicurigai oleh Belanda. Saya buat nanti dalam bahasa Pegon. Akhirnya buku itu terkenal. Dan itu kisah nyata. Akhirnya Belanda nggak bisa baca karena bahasa tulisannya Arab Pegon itu, tapi bahasanya Jawa. Saya soalnya di Tarakanita belajar. Saya itu. Pegon belajar. Akhirnya itu diterbitkan di Singapura itu tafsirnya Kiai Soleh itu, karena di sini belum ada penerbit waktu di Singapura Temasek itu, terus kemudian sampai dibawa ke sini, akhirnya mereka belajar. Disitulah awal Jawa belajar. Dan saya ngulang tadi itu film ini sangat didukung Duriyah itu memang benar Mbak ya. Produsernya aja Cicit Kiai Dahlan, Mas Andika, terus musik direkturnya Mas Adit Jikustik itu Cicit Kiai Dahlan, itu keyboardnya Jikustik itu. Kiai Dahlan ya. Keyboardisnya Jikustik itu yang kebetulan yang membuat soundtrack ini, yang satu lagu itu sama sound directornya, sound engineer. Bahkan yang santri-santri yang main-main itu juga ada beberapa, yang lain-lain santri Tebuireng sama santri MBS Muhammadiyah Boarding School, kebanyakan gitu. Jadi ini total 800 orang. Saya itu jadi baru ngerti ternyata nama Muhammadiyah itu dari nama Muhammadiyah diusulkan oleh bukan dari Kiai Dahlan. Bukan. Dan itu nampak saya jadi ingat Rasulullah. Rasulullah itu selalu kan bermajelis. Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kan, ini bagaimana kalau karena pasti engkau ahli. Nah ternyata Sangidu ya Pak, Sangidu. Kiai Sangidu. Itulah leadership menurut saya. Itu harus saya tampilkan. Termasuk di pendirian NU. Dengan berbagai permasalahan Kiai Hasyim mendengar aja. Jadi dua-duanya punya kepemimpinan yang memang sejati ya. Dan dua-duanya juga ada satu hal yang mungkin ini akhir dari pembicaraan kita. Saya mau ngomong ini haru karena apa? Mereka tidak melakukan itu untuk kejayaan diri sendiri dan tidak untuk melakukan itu untuk harta. Jadi peristiwa itu saya udah baca tuh, peristiwa Kiai Dahlan ngumpulin. Aduh saya nangis. Aduh itu kisah nyata itu. Kumpul kentongan ngumpulin orang buat gaji guru Muhammadiyah. Buat gaji guru. Mukanya sare-sare, selalu bilang, "Loh, kok jadi sudah terpenuhi semuanya?" gitu kan. Masya Allah. Dan pesan terakhir Kiai Dahlan itu yang banyak orang
review di komentarnya, hidup-hiduplah Muhammadiyah. Jangan itu keren banget, hidupilah Muhammadiyah. Itu bukan saya yang bikin, beliau itu. Memang saya ambil dari kata-kata beliau langsung. Dan jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah gitu. Wah, itu dahsyat. Dua-duanya dahsyat. Dua-duanya dahsyat ya. Luar biasa. Saya masih kepengen lagi bicarain yang lain, kalau berkenan nanti saya mengundang lagi mungkin dengan beberapa teman yang terlibat ya, Mas. Tapi ini pendahuluan dulu untuk semuanya. Ini harus nonton film Jejak Langkah Dua Ulama, atau saya usulin JL to you. JL to you buat gampangnya. Nah, filmnya itu tentu saja insya Allah dalam waktu sebentar lagi insya Allah akan merata ya, sehingga tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi saling memukul, tidak ada lagi merasa kok tega, bukan saudara. Ini kita saudara ya. Jadi bukan NU dan Muhammadiyah saja, tapi seluruh bangsa ini. Ya betul ya, Mas? Betul. Oke, your last statement mungkin buat teman-teman, apa pesannya Mas terakhir nih? Oke. Mungkin saya sedikit menceritakan aja bahwasanya ketika awal untuk saya mendapat amanah membuat film ini, saya ragu, sangat ragu. Bukan saya nggak suka, ragunya karena apa saya mampu gitu, merasa gitu. Iya betul. Untuk berat membawa banget ya. Dua tokoh besar ini, kalau saya salah bisa diamuk kanan kiri saya bilang. Dan akhirnya saya selama mengerjakan film ini, dari riset sampai hasil terakhir, sampai editing, sampai picture log terakhir, saya mengikuti nasihat guru saya. Jadi saya harus di atas dan untuk semua golongan. Jadi saya nggak berpihak ke kanan ataupun ke kiri sama sekali. Satu-satunya keberpihakan saya ke Islam dan Indonesia. Keberpihakan saya set, I was here untuk Islam dan Indonesia. Waktu bikin film ini. Dan itu yang harus dijaga sampai akhir. Dan itu saya sampaikan ke kru. Kita bla 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 bla. Ini bukan film religi, saya bilang. Bukan film religi. Ini film sejarah yang mengangkat tokoh religius yang kebetulan sangat berpengaruh bagi berdirinya bangsa ini. Dan saya yakin masih ada ribuan, mungkin jutaan tokoh-tokoh seperti ini yang bersifat lokal di seluruh Nusantara ini, Mbak. Benar. Kalau ada ketidakadilan, selalu ada yang muncul, dan mereka tapi lepas dari lampu sorot sejarah. Ya. Benar. Karena saya setuju kita tahu, dan banyak sekali karakter seperti Indonesia kaya sekali. Tapi ini justru yang akhirnya insya Allah kalau film ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat, insya Allah saya punya dugaan kuat ya, bahwa film ini akan menjadi buah bibir ya di masyarakat. Karena apa? Karena hati nurani itu selalu merindukan sesuatu yang benar. Itu fitrahnya gitu. Dan akhirnya nanti akan lahir tuh film-film yang berikutnya. Insya Allah. Yang penting bisa membawa manfaat, itu aja. Insya Allah. Mas Sigit ini luar biasa sederhana dan bukan hanya sederhana tapi cerdas tapi sederhana. Banyak orang cerdas petakilan, ini enggak gitu. Cerdas dan sangat tawadu gitu ya. Ini yang dibutuhkan. Saya sebenarnya mau bilang gini, Mas. Waduh, ini orang yang bikin film Islam atau bernafaskan Islam itu memang harus orang yang paham gitu loh, gitu. Semoga. Sehingga jadinya diterima oleh semua kalangan tuh lego gitu. NU menerima lego, Muhammadiyah juga lego gitu kan ya. Alhamdulillah udah jadi dicintain ya sama warga. Ini ada unik ini, Pak. Waktu pertama kali film ini jadi, kita tontonkan ke warga Muhammadiyah. Wah, ini Muhammadiyah banget. Terus tontonkan warga NU, wah ini NU banget. Saya kaget. Saya udah deg-degan itu. Alhamdulillah komentarnya gitu. Padahal sebenarnya sangat balance. Sampai jumlah scene pun saya hitung. Saking takutnya saya berpihak. Iya, saya duga itu. Saya udah sampai sedetail itu saya. Ketika Yai Asyari terus saya bilang, aduh ini nanti warga Muhammadiyah bilang, lu kok nggak muncul, langsung muncul. Yai Dahlan. Itu tantangannya di situ, Bang. Baik, selamat ya. Dan kita insya Allah ya kita akan penuhi itu CGV maupun tadi pop up studionya dari sekolah-sekolah, pesantren dan teman-teman semuanya dari Neno for Future, siapapun aja yang punya inisiatif nonton atau nobar nggak akan rugi. Percaya sama saya, film ini benar-benar film jempol 2, 4, 6, 8, 10.
Thank you Mas Sigit ya. Siap, Bunda. Saya yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.